Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Helmi Turiza. Nah teman-teman, di depan kita sekarang ada Liber LRT 1100. Ini adalah kren Liber 110 ton. Ini adalah kren yang sangat gagah sekali teman-teman. Ini kren buatan Great Britain. Seperti kren lainnya, alat ini juga didesain untuk melakukan pengangkatan material yang berat. Nah, untuk kapasitasnya sendiri, kren ini mampu mengangkat hingga 48 ton nih teman-teman. Dan apabila disetting dengan konfigurasi yang full, ini kren bisa mengangkat sekitar 110 ton. Kren ini sangat gagah dan mewah sekali untuk isi kabinnya. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan bahas dan review isi kabin dari kren ini. Nah, kita bisa lihat ya di sini, ini adalah kabin kren operatornya. Jadi, seorang operator akan masuk ke sini untuk mengoperasikan alat ini. Oke, sebenarnya channel ini sudah tidak lagi membahas peralatan seperti ini karena channel ini sudah membahas tentang fotografi dan videografi nih teman-teman. Tapi karena alat ini yang datang baru, benar-benar baru masuk ke perusahaan ini, jadi gatal sekali nih tangan saya untuk mereview alat ini. Jadi teman-teman, untuk review lainnya silahkan teman-teman cek di video saya yang lain tentang review alat berat. Oke, kita simak saja langsung videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Helmi Turiza. Nah teman-teman, kali ini kita lagi berada di dalam kabin kren lagi nih. Nah, ini adalah kren baru. Sebenarnya saya udah lama nggak upload video tentang alat berat seperti ini nih teman-teman. Tapi mengingat ini adalah alat yang baru datang, ini benar-benar baru sekali datang dari luar negeri ya, dikirim ke Indonesia, kemudian dipakai di perusahaan tempat saya bekerja. Nah, jadi saya ingin review full review isi kabin dari kren Liber LRT 1100 ini. Nah, oke teman-teman, sekarang kita berada di dalam kabinnya nih, tempat operator mengoperasikan alat ini. Dari sini kita bisa lihat nih teman-teman, di sebelah kanan ada kaca spion. Itu safety device yang sangat membantu ya teman-teman. Ada yang di depan sana juga, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan kemudian di sini, oke, saya akan jelaskan aja langsung. Kren ini adalah kren 100 ton. Kren Liber buatan Great Britain ya teman-teman. Oke, langsung aja kita hidupin krennya. Oke, saat kita hidupkan, indikator akan menyala nih teman-teman. Nah, lampu indikator akan menyala, kemudian AC-nya juga menyala dan radionya juga menyala nih. Kita matiin dulu. Oke, radio langsung nyala dan di sini juga ada monitornya, load moment indikatornya yang sudah pasti langsung menyala saat kita menghidupkan kunci nih di sebelah sini nih teman-teman. Nih, nah kemudian kita ke sebelah kiri dulu. Di sini ada tombol, banyak sekali tombolnya teman-teman. Di sini untuk outrigger dan jack, dan kemudian di sebelah kanan di sini banyak juga tombol nih untuk moving ya, baik itu double garden. Dan kemudian ini lampu, dan kemudian ini teleskopnya nih teman-teman. Dan kemudian di sini juga banyak nih tombol-tombol. Bisa dilihat di sini, nanti akan saya jelaskan semuanya satu persatu. Oke, kita awali dulu dengan menghidupkan mesinnya. Di sini tombol powernya di sini nih teman-teman untuk menghidupkan. Oke, mesin sudah hidup. Nah, pertama, setelah dihidupkan kita akan lihat dulu ke monitornya. Di sini load moment indicator atau disebut monitor lah biasanya. Jadi di sini saya akan beritahu kepada teman-teman apa aja yang ada di layar ini teman-teman. Oke, pertama di sini ini adalah counterweight 14 ton, kemudian ini ada outriggernya 7 meter kali 2 meter, berarti ini belum terbuka ya teman-teman.
belum terbuka lebar, masih nol, semuanya masih nol. Dan kemudian ini 360 derajat swingnya 360 derajat. Kemudian ini blok besar main block, dan ini blok kecil auxiliary. Ini adalah gambar kerennya. Kemudian kita pencet enter. Oke, nah ini sudah masuk ke mode kerja ya teman-teman. Oke, kita kayaknya udah panas nih. Kita hidupin AC dulu ya. Hidupin AC. Di sini radionya bisa Bluetooth, bisa segala macam, dan speakernya sangat bagus sekali nih teman-teman. Untuk speakernya tuh ada di atas sini. Nah, di belakang kepala kita nih, sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke monitornya. Nah, jadi di sini ini adalah kita mulai dari paling atas dulu ya. Ini kelinci, ini mode untuk kerja, kita menggunakan mode speednya, menggunakan mode high, jadi bergambar kelinci. Jika kita menggunakan mode biasa akan hilang nih kelincinya kalau kita menggunakan mode pelan. Kemudian di sini untuk ban ya, ini ban belakang sekarang 0. Kalau saya belokkan setirnya, maka dia akan berpindah ya teman-teman, berganti nih menjadi 2. Tadi 0, saya kembalikan lagi ke 0. Oke. Dan kemudian di sini ini gearnya netral 0 km, berarti kita sekarang sedang tidak berjalan. Dan di sini ada RPM-nya. Gasnya di sini nih teman-teman. Sekarang sedang normal 700 800 begitu teman-teman. Dan ini indikator minyaknya. Ini udah mau habis nih, ntar aja kita isi. Dan kemudian di sini water pass-nya nih, yang biasanya water pass di sini digital nih teman-teman untuk di crane ini. Dan kemudian ini untuk jack-nya. Jack sedang terpasang ya, seperti ini bentuknya. Dan kemudian ini lock bodinya. Dan ini adalah momennya, load-nya. Ini load aktual, load yang bisa diangkat, dan ini aktualnya. Sekarang aktualnya 1,7 untuk main blocknya sendiri nih. Main block yang ada di depan, yang ini sekarang 1,7. Dan kemudian di sini untuk panjang bom. Kemudian ini counterweight 14 ton, panjang bom 12,6 meter. Kemudian angle-nya 30 derajat, dan kemudian jaraknya 9 meter nih sekarang nih. Dan tinggi 9,3 meter. Tinggi dari lantai ke bom atas. Dan ini adalah wind speed, kecepatan angin ya. Sekarang 00 nih, masih nggak ada angin. Dan di sini adalah main block dan auxiliary. Ini yang kita gunakan sekarang, yang ini kosong ya, nggak ada digunakan. Makanya di sini tertulis blok 1. Oke, ini kemudian ini ada menu. Di sini ada menunya. Di sini juga ada menu, dan di sini juga ada banyak sekali menu nih, teman-teman. Kalau ini untuk membuka, kita pencet aja. Nah, ini untuk membuka load chart. Nah, di sini lengkap sekali isi load chartnya. Silakan bisa dilihat untuk penggunaan bom berapa. Dan kemudian kita kembali lagi di gambar crane. Kemudian di F nggak ada fungsinya. Kemudian ini adalah teleskop. Jadi kita mau mengeluarkan teleskop, kita pencet di sini, kemudian kita bisa memonitor nih teman-teman. Teleskop yang kita gunakan sudah keluar berapa persennya, begitu teman-teman. Dan kemudian di sini ada C. C ini untuk speed. Jadi speednya semuanya bisa kita atur di sini. Speed swing 80%, speed drum 1, drum 2, speed teleskop, speed bomnya. Dan kemudian ini ada untuk ada cetak-cetak gitu ya di sticknya. Nanti saat kita swing atau kita area akan berbunyi begitu teman-teman. Dan di sini adalah eco. Eco ini adalah mode hemat, supaya lebih hemat gasnya. Jadi gasnya otomatis, nggak perlu kita pakai kaki lagi. Jadi setiap kita mencet handle pasti akan langsung naik sendiri gasnya, gitu teman-teman. Oke, kita okekan di bawah sini. Dan kemudian di sini ada jack dan outrigger nih. Nah, kita bisa monitor juga di sini. Yang kita gunakan sekarang masih 0, berarti nggak ada terpasang nih karena kita masih kondisi parkir.
Oke, kemudian di sini ada, nah ini banyak nih indikator juga nih. Ini nggak perlu kita setting, nggak perlu kita rubah-rubah. Dan kemudian ini jika ada error maka kita bisa cek di sini nih teman-teman. Oke, kita kembalikan aja lagi. Nah, seperti ini untuk mode kerjanya. Dan kemudian di sini kita bisa cek indikator. Nah, di sini ada baterai, ada minyak, ada pokoknya kita bisa cek semua di sini. Untuk panasnya, panas, indikator panas ya di sini ya. Dan kemudian kita bisa pilih lagi. Nah, di sini untuk hour mesinnya, kita pencet panah di sini. Jadi di F5 kita pencet. Nah, ini indikator juga nih, indikator semua. Jadi jika ada kesalahan kita bisa cek di sini nih teman-teman. Oke, kita kembalikan dan di F6 nih untuk menghilangkan di sini. Jadi kita munculkan aja. Oke, kemudian kita lanjut ke setirnya. Ini setirnya ini sangat elegan sekali teman-teman. Nah, bisa maju dan bisa kita tarik nih sesuai keinginan gitu. Oke. Seperti biasa, ke kiri untuk belok ke kiri dan ke kanan untuk belok kanan ya. Simple sih ya. Kemudian di sini ada klakson. Sini ada wiper dan lampu. Ada lampu-lampu, tinggal pilih aja di sini lampu sen. Dan di sebelah kanan nggak ada, cuma ada kunci. Dan kemudian kita lanjut ke handle-nya. Ini handle sebelah kanan teman-teman. Oke, jadi kita kesini untuk bom. Ini untuk bom dan main block. Ini untuk bom up. Ini untuk bom down. Dan ini main block down, main block up. Begitu teman-teman. Jadi untuk bahasa Indonesia aja lah ya. Sling naik, sling area, bom naik, bom turun. Begitu teman-teman. Dan di sini ada gearnya. Ini untuk maju, netral, dan ini untuk mundur. Nah, begitu teman-teman. Dan untuk di sebelah kiri, mohon maaf saya gunakan tangan kiri. Ini untuk swing kanan dan ini untuk swing kiri. Dan di sini bisa jadi main block, bisa jadi auxiliary dan bisa juga jadi teleskop. Nah, begitu teman-teman. Jadi jika kita ingin menggunakan sebagai teleskop, maka di sini harus teleskop. Jika kita ingin menggunakan sebagai auxiliary, pencet saja di sini teman-teman. Oke, kita gunakan di teleskop. Ini untuk teleskop out dan ini untuk teleskop in. Nah, begitu. Ini untuk swing. Ini tadi teleskop. Ini blok kecil atau auxiliary. Ini untuk bom. Dan kemudian ini tadi tombol untuk menghidupkan. Ini untuk gasnya. Mau gas tinggi, naikkan gasnya atau turunkan. Kemudian ini lampu untuk jacknya. Jadi di jacknya di bawah ada lampunya. Bisa kita hidupkan lampunya. Ada 4 sudut ya. Kemudian ini untuk jack dan outrigger. Nah, untuk jack dan outrigger di sini sangat simpel sekali. Ada 4 titik, sebelah kanan 2, sebelah kiri, dan ini untuk depan, ini untuk belakang, dan ini untuk memilih keempat-empatnya. Ini mode auto. Jika kita pencet keempat-empatnya, maka akan berkedip seperti ini. Dan saat kita jack akan otomatis melepel di sini, akan otomatis level. Jadi nggak perlu kita mau tinggi depan, tinggi belakang atau gimana, di sini sudah otomatis. Ini lever nih teman-teman. Cuma lever yang saya temui ada seperti ini. Kalau untuk kren lain kan nggak ada kan, harus manual. Kita nanti akan adjust lagi mana kurang tinggi depan, kurang tinggi belakang, begitu teman-teman. Jadi ini untuk mengeluarkan outrigger dan ini untuk memasukkan outrigger. Dan ini untuk mengeluarkan jack dan ini untuk memasukkan jack. Jadi tinggal pilih aja mau sebelah mana mau dikeluarkan atau dimasukkan, begitu teman-teman. Nah, pilihnya di sini. Dan kemudian kita kembali lagi ke sebelah kanan. Ini bom dan ini teleskop. Jadi sekarang kita pakai di sini modenya bom. Jika kita ingin mengganti menjadi teleskop, bisa pencet di sini. Dan kemudian ini ada max di sini. Nah, ini untuk membuka bomnya
full ya, max untuk maksimal. Jadi jika kita untuk heavy lift, jadi kita membukanya hanya yang kecil-kecilnya saja, maksudnya pendek-pendek saja kita bukanya teman-teman, kita matikan aja maxnya. Nah jadi kita membuka yang untuk heavy lift, jadi kita membuka pangkal dan beberapa section yang perlu kita keluarkan begitu teman-teman. Dan kemudian ini untuk lampu, ini untuk lampu semua keempat-empatnya. Ini lampu untuk di depan, lampu kerja, dan ini lampu di bom. Jadi lampu di bom ini kita bisa arahkan nih secara otomatis atau kita arahkan secara manual di sini. Jadi lampu di bom itu akan mengarah menyorot ke beban yang sedang diangkat nih teman-teman. Jadi di sini parkir. Kita lanjut lagi, ini mode kura-kura untuk jalan. Dan kemudian ini apa nih? Kayaknya nih sejenis klakson ya. Klakson nih kayaknya, dari gambarnya nih klakson, jadi sirene gitu teman-teman, bukan klakson, sirenenya. Ini tinggal kita pilih aja mode enternya di sini. Dan kemudian di sini ada gardan, di sini untuk suspensi, dan kemudian ini gardannya. Kita mau double gardan atau single gardan atau di belakangnya aja nih teman-teman. Dan kemudian di sini ada untuk kita gunakan ban depan saja untuk berbelok, atau ban depan dan belakang, ataupun kepiting, ataupun ban belakang saja nih teman-teman. Nah begitulah kira-kira teman-teman.